Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pos neraca pada perusahaan 2 tahun terakhir 2022 hingga 2023. Yang pertama ada aset. Aset lancar tahun 2022 10 juta, tahun 2023 12 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2 juta dengan persen 20%, rasio 1,2. Kas 2022 2 juta, 2023 3 juta, sehingga mengalami kenaikan 1 juta dengan persen 50%, rasio 1,5. Piutang usaha tahun 2022 3 juta, 2023 4 juta, dengan rupiah 1 juta, dengan persen 33%, rasio 1,33. Persediaan tahun 2022 5 juta, tahun 2023 5 juta, sehingga tidak mengalami kenaikan dengan persen 0%, rasio 1. Aset tetap tahun 2022 5 juta, tahun 2023 5 juta, dan tidak mengalami kenaikan dengan persen 0%, rasio 1. Yang berikutnya ada tanah 2022 2 juta, tahun 2023 2 juta. Dengan rupiah tidak ada kenaikan dengan persen 0%, rasio 1. Gedung tahun 2022 3 juta, tahun 2023 3 juta. Tidak mengalami kenaikan dengan persen 0%, rasio 1. Total aset di tahun 2022 15 juta, tahun 2023 17 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2 juta dengan persen 13,33%, rasio 1,13. Kewajiban dan ekuitas di dalamnya ada kewajiban lancar, hutang usaha, hutang bank, kewajiban jangka panjang, ekuitas, dan total kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar tahun 2022 5 juta, tahun 2023 6 juta, sehingga mengalami kenaikan 1 juta dengan persen 20%, rasio 0,83. Hutang usaha tahun 2022 3 juta, tahun 2023 4 juta, dan mengalami kenaikan 1 juta dengan persen 33%, rasio 1,33. Hutang bank tahun 2022 dan 2023 2 juta, sehingga tidak mengalami kenaikan dengan persen 0 dan rasio 1. Begitu juga dengan kewajiban jangka panjang dengan angka 2 juta tahun 2022 dan 2023, sehingga tidak mengalami kenaikan dengan persen 0%, rasio 1. Ekuitas tahun 2022 8 juta, tahun 2023 9 juta, dan mengalami kenaikan sebesar 1 juta dengan persen 12,5%, rasio 1,12. Total kewajiban dan ekuitas tahun 2022 15 juta, tahun 2023 17 juta, dan mengalami kenaikan 2 juta dengan persen 13,33% dan rasio 1,13. Analisis neraca. Peningkatan aset. Total aset meningkat dari 15 juta pada tahun 2022 menjadi 17 juta pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,33%. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan aset lancar, khususnya kas dan piutang usaha. Ini bisa mengindikasikan peningkatan penjualan atau aktivitas bisnis yang lebih baik. Namun perlu dilihat lebih detail komposisi aset lancar untuk memastikan apakah peningkatan ini berkelanjutan dan sehat. Peningkatan kewajiban. Kewajiban juga meningkat, terutama kewajiban lancar. Ini perlu dikaji lebih lanjut. Apakah peningkatan kewajiban ini sebanding dengan peningkatan aset, dan apakah perusahaan mampu mengelola kewajiban tersebut. Berikutnya ada peningkatan ekuitas. Ekuitas juga meningkat, menunjukkan peningkatan modal perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh laba ditahan atau penambahan modal dan pemegang saham. Berikutnya ada rasio likuiditas. Berdasarkan data current ratio tahun 2022 adalah 2
dalam tanda kurung 10 juta banding 5 juta, dan tahun 2023 adalah 2 dalam kurung 12 juta banding 6 juta. Meskipun keduanya di atas 1, perlu dianalisis lebih lanjut apakah rasio ini sudah cukup baik dibandingkan dengan rata-rata industri retail.